Oke, ini sebelumnya udah izin ya tadi untuk tag video ya Pak ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi kenalan dulu sih Pak, saya Tria Fadila. Siap. Bapak bisa panggil saya Tria. Saya ini kebetulan lagi ikutan Indonesia Mengajar angkatan 24. Jadi itu kayak kegiatan kita di daerah penempatan, ngajar sambil belajar sama masyarakat, melibatkan daerah. Nah, kebetulan saya ini tertarik nih dengan Pak Agus sebagai BPBD ya Pak ya. Pengen tahu sih Pak, bencana yang biasa Pak Agus tangan itu seperti apa sih biasanya? Oke, selamat datang Mbak Tria di kantor kami, kantor BPBD Kabupaten Gunung Sewu. BPBD merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah di pemerintah daerah kabupaten yang menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Pringsewu yang diberikan tugas dan kewenangan sesuai undang-undang dan Perka BNPB kaitannya dengan penanganan dan penanggulangan bencana. Tentu kalau kita bicara kebencanaan, tentu salah satu dasar pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan dan penanganan bencana. Di dalam undang-undang tersebut, penanganan dan penanggulangan bencana itu terbagi menjadi 3 tahapan: pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Itu yang harus perlu dipahami terlebih dahulu. Karena kebanyakan ketika bicara penanganan dan penanggulangan bencana, mindsetnya adalah ketika penanganan bencana pada saat kejadian atau pada saat kedaruratan. Padahal dengan adanya Piagam Sendai itu mindset atau wacananya sudah bergeser dari penanganan kedaruratan ke penanganan pra atau sebelum. Jadi lebih dititik beratkan kepada mitigasi dan pencegahan. Dan itu pun juga ditekankan kembali oleh Direktorat Kewilayahan dan Kebencanaan Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Permendagri 101 sampai dengan Permendagri 550 tentang standar pelayanan minimal. Penekanannya justru ada di mitigasi dan pencegahan bencana. Jadi seperti itu. Kalau tadi saya diminta untuk menyampaikan kaitannya dengan apa tadi? Bencana gitu ya Pak, Pencegahan gitu. Kalau sekupnya di wilayah Pringsewu, salah satu bentuk real atau langkah yang sudah kami lakukan oleh pemerintah dari Kabupaten Pringsewu melalui kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pringsewu sampai dengan tahun ini, maksud saya tahun 2023 sudah terbentuk yang namanya Desa Tangguh Bencana. Nah, itu merupakan salah satu program kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana berbasis komunitas atau masyarakat. Jadi dari sisi pemberdayaan komunitas, masyarakat, juga di samping itu adalah mengikutsertakan masyarakat untuk agar dapat tangguh atau menuju resiliensi Indonesia, ketangguhan bencana Indonesia sesuai dengan visi misi Pak Presiden Jokowi atau pemerintahan saat ini, bahwa resiliensi Indonesia nanti sampai dengan tahun 2045. Dan berkali-kali juga disampaikan oleh Pak Jokowi kaitannya dengan penanganan dan penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama. Bahkan itu juga di amanat Undang-Undang 24 2007 itu terdapat di salah satu klausul pasalnya. Nah, itu salah satunya gitu, Mas. Jadi Destana itu kalau boleh saya sampaikan salah satu definisinya adalah memberdayakan masyarakat untuk bisa menjadi tangguh, untuk bisa menjadi tanggap, untuk menjadi bisa mandiri dalam rangka mitigasi, penanganan, dan dalam rangka penanganan kebencanaan di wilayah sebutnya masing-masing. Jadi gitu. Menarik sih Pak, panjang juga ya.
Tapi saya tadi kepo nih Pak, penasaran sih yang desa tanggap bencana. Tangguh bencana. Tangguh bencana. Itu kan ada pemberdayaan komunitas. Iya. Nah, itu boleh kita nggak sih Pak? Gimana sih caranya untuk dari BPBD ini memberdayakan komunitas? Iya. Dan kalau di Pringsewu ini berada di mana aja Pak? Oke. Kalau dari sisi kelembagaan memang harus dibentuk dulu secara formal desa tangguh bencana, karena memang desa tangguh bencana itu berisi manusia, sumber daya manusia yang tentunya terdiri dari dua SDM pokok. Pertama adalah pengurus dan kedua adalah relawan. Kaitannya dengan pengurus, karena untuk keberlanjutan dan kontinuitas program maka kami mendorong atas dasar undang-undang yang ada, karena di PKPNPB 01 atau 02 kalau tidak salah, saya lupa, nanti bisa dikoreksi atau kita lihat bareng-bareng, ada pedoman umum dan petunjuk teknis tentang desa tangguh bencana. Salah satunya adalah terbentuknya kepengurusan dan relawan di PEKON kalau kita bicara di Pringsewu atau desa di wilayah tersebut. Kedua, ada inisiasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah PEKON dan secara kelembagaan oleh desa tangguh bencana itu sendiri. Gitu. Biasanya kegiatannya Pak? Nah, desa tangguh bencana ini juga ada beberapa kelas, Mbak. Ada 3 kelas kalau di PRK itu. Pertama Destana Pratama, Destana Madya, yang ketiga adalah Destana Utama. Destana Madya itu tadi minimal ada SDM yang tergabung dalam kepengurusan atau dikelompokkan dalam kepengurusan, dan relawan Destana yang diangkat dan dilegal formalkan melalui surat keputusan kepala desa atau kepala PEKON di wilayah tersebut. Nah, yang kedua, sudah ada kepengurusan dan tim relawan yang dibekali atau terlatih dalam penanganan bencana yang sifatnya lokal. Tentu dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kekuatan lokal di wilayah tersebut. Kekuatan lokal dan kearifan lokal di wilayah di Indonesia termasuk di Pringsewu salah satunya adalah menumbuh kembangkan kegotong royongan. Itu salah satunya. Tapi tentu di beberapa daerah juga ada kearifan lokal yang lain, misalkan bukan hanya sebatas kegotong royongan. Misalkan dalam rangka mitigasi, misalkan ada kearifan lokal ketika untuk mitigasi dan pencegahan itu dengan membunyikan kentong sebagai tanda early warning system. Itu ada juga yang menggunakan, kalau di Aceh gitu misalkan, itu kan ada apa namanya, ada bait-bait tertentu yang digabungkan secara apik begitu. Itu menjadi early warning system kearifan lokal di wilayah Aceh untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan adanya suatu bahaya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi menarik ya Pak, ada kombinasi gitu ya, teknologi kearifan lokal juga. Iya, betul. Terus kalau di Pringsewu di mana aja Pak PEKON? Kalau di Pringsewu alhamdulillah sampai dengan tahun 2023 ini sudah terbentuk di 13 PEKON yang 10 itu diinisiasi melalui APBD Pringsewu, yang ke-11 diinisiasi melalui alokasi dana APBD provinsi, yang ke-13 kami inisiasi sendiri secara mandiri oleh pemerintah desa. Nah, ini menjadi hal yang menarik, Mbak, ketika itu diinisiasi mandiri oleh pemerintah desa. Artinya paling menariknya di mana? Menariknya ketika pemerintah desa dan komunitas masyarakat di wilayah tersebut sadar, paham, mengetahui akan potensi bencana di wilayahnya, muncullah semangat, muncullah ketertarikan, muncullah empati dan kepedulian untuk minimal dirinya sendiri, keluarga dan komunitasnya. Nah, ini segaris dengan apa yang menjadi salah satu temuan penelitian baik di Jepang, ini dasarnya dari Jepang, bahwa 73% orang atau komunitas atau individu bisa selamat ketika terjadi bencana disebabkan beberapa faktor. Paling utama adalah faktor apa? Kemampuan dan
kapasitas masing-masing orang tentang bencana dan bahaya yang mengancam pada dirinya sendiri. Bahkan yang 1, sekian persen itu ditolong oleh tim relawan atau tim rescuer. Yang 73% itu tadi karena apa? Karena selamat, karena apa? Karena pengetahuan masing-masing pribadi. Kapasitas masing-masing pribadi. Ya, gitu. Oke. Jadi kesadaran itu ditumbuhkan melalui apa tadi, desa-desa, pekon-pekon itu ya Pak ya? Salah satunya itu Mbak, Kalau di daerah saya Pak, di Pagelaran ada Pak? Oke. Kalau bicara tataran lokal, tataran lokal dan nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah membuat semacam aplikasi yang bisa diunduh, yang bisa digunakan oleh siapapun, termasuk kita. Namanya aplikasi Inaris Personal. Saya baru tahu Pak. Ya, di dalam aplikasi Inaris Personal itu, karena itu sifatnya aktif, mengikuti dimanapun posisi kita berada, asalkan kita memiliki HP Android begitu, itu kita bisa mengetahui Pak, kita bisa mengetahui potensi ancaman dan kerawanan bencana apa yang ada di wilayah kita, atau potensi kerawanan bencana apa yang ada pada saat kita posisi berada. Termasuk apa Mbak? Termasuk rekomendasi yang harus kita lakukan. Ya. Nah, di samping itu juga ada, bisa kita lihat di situ peta kerawanan bencana di desa tersebut, di kecamatan tersebut, di kabupaten tersebut. Jadi aplikasi itu luar biasa karena memang sudah terinterkoneksi dengan berbagai macam aplikasi yang dikeluarkan oleh beberapa KL, kementerian dan lembaga, seperti misalkan Badan Informasi Geospasial, BMKG, BVMBG, kayak seperti itu. Itu sudah terkoneksi. Bahkan notifikasi juga ada. Notifikasi itu pemberitahuan tentang kejadian bencana yang terjadi ketika itu di seluruh Indonesia. Gitu. Kayaknya bisa langsung download Pak. Monggo. Bahkan ini pesan Pak Kalak BNPB, disebarluaskan, ditularkan kepada masyarakat seluruh Indonesia, karena itu menjadi satu aplikasi mitigasi untuk masing-masing individu, mana namanya Inaris Personal, jadi seperti itu. Tapi juga bisa digunakan untuk mitigasi komunitas, keluarga, masyarakat secara keseluruhan. Saya udah lumayan banyak dapat informasi Pak soal BPBD ini, dan karena waktunya udah cukup dan saya udah cukup puas gitu dengan jawabannya Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, semoga bermanfaat Mbak. Amin. Boleh dadah Pak.